Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sesi terakhir dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Digital. Pada sesi ini, kita akan membahas metodologi, Agile Methods, DevOps, dan transformasi digital. Seperti biasa, fokusnya mahasiswa itu harus mampu memahami proses pengembangan sistem, metodologi modern, manajemen proyek dari teknologi informasi, dan inovasi untuk mendukung transformasi digital. Nah, alur pada sesi ini mencakup diantaranya ada Systems Development Lifecycle dan metodologi tradisional lain. Kemudian ada metodologi Agile, DevOps, dan DevSecOps. Kemudian berikutnya ada analisis kebutuhan, desain, pengujian, maupun implementasi. Selanjutnya ada manajemen proyek, teknologi informasi, dan tata kelolanya. Dan terakhir, seperti biasa, kita akan melakukan pembaruan konteks dan meringkas sesi ini. Nah, sesi ini akan mengakhiri rangkaian dari sistem teknologi informasi digital dengan memfokuskan pada pembangunan atau development dan pengelolaan dari sistem informasi. Mengembangkan sistem itu memerlukan pemahaman proses, metode, dan manajemen perubahan. Akuntan sering terlibat dalam proyek teknologi informasi sebagai pemangku kepentingan dan atau sebagai auditor. Sistem Development Lifecycle tradisional atau waterfall mencakup tahapan-tahapan, misalnya ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, serta pemeliharaan. Metode ini menyediakan struktur dan dokumentasi tetapi kurang fleksibel untuk perubahan yang cepat terjadi. Dokumentasi yang baik itu penting untuk audit dan pemeliharaan jangka panjang. Nah, di sini agak sedikit berbeda metodologi Agile yang berfokus pada iterasi yang lebih pendek, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan sehingga bisa lebih cepat beradaptasi. Kemudian ada juga DevOps atau Development and Operations, mengintegrasikan pengembangannya atau developments dan operasi untuk mempercepat berbagai rilis sistem dan meningkatkan adanya stabilitas. Dan terakhir ada juga yang namanya DevSecOps. Ya, selain development dan operasi, dia menambahkan sec, yaitu security. Memasukkan keamanan dalam setiap tahap pengembangan, bukan hanya sebagai langkah-langkah yang terpisah. Nah, analisis kebutuhan itu menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna dan sistem. Ya, namanya Information Needs Analysis. Berikutnya, desain sistem akan menerjemahkan kebutuhan tadi ke dalam sebuah arsitektur dan spesifikasi yang teknis. Ya, misalnya melalui analisis kelayakan. Kemudian pengujian, baik itu dalam bentuk pengujian unit, integrasi maupun acceptance, itu akan memastikan kualitas dari sistem sebelum implementasi. Kemudian berikutnya adanya pemeliharaan meliputi perbaikan kalau ada kutu atau bugs Terus kemudian ada peningkatan fitur dan maupun adaptasi terhadap perubahan lingkungan baik itu lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi maupun bisnis maupun regulasi yang ada di dalam organisasi. Manajemen proyek teknologi informasi itu mencakup adanya perencanaan, penjadwalan, manajemen biaya, dan juga adanya pengendalian mutu. Ya. Ada beberapa hambatan yang bisa disebut sebagai triple constraint, yaitu lingkup atau scope, waktu, time, dan biaya atau cost. Nah, triple constraint ini harus selalu seimbang untuk mencapai kesuksesan dari sebuah proyek teknologi informasi. Selain itu, penata kelolaan atau governance itu juga harus memastikan bahwa proyek teknologi informasi ini selaras dengan strategi bisnis dan juga mematuhi peraturan baik itu di dalam perusahaan maupun eksternal.
Nah, saat ini dengan adanya AI, maka low code dan bahkan no code itu akan mempercepat pengembangan dan memungkinkan pengguna bisnis untuk membuat aplikasi-aplikasi sederhana dan menjadi sangat fleksibel. AI Assisted Development itu juga akan memanfaatkan kode otomatis dan pengetesan, ya, sehingga meningkatkan produktivitas. Tren manajemen proyek menekankan adanya resiliensi atau ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan bisnis, sehingga membuat sistem itu menjadi scalable. Sebagai rangkuman, sekali lagi kita ingat bahwa pertama, pengembangan sistem itu membutuhkan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Ya. Bisa pakai tradisional SDLC, Agile metodologi, Development and Operations, Development Security and Operations, ya, yang semuanya akan menekankan pada adanya kolaborasi, iterasi, dan keamanan. Bedanya yang SDLC lebih tradisional, sementara yang alternatif tadi lebih modern dan lebih adaptif. Kemudian yang ketiga, analisis, desain, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan adalah siklus yang berulang dalam sebuah sistem development life cycle. Manajemen proyek memastikan tujuan tercapai dengan sumber daya yang optimal dan kepatuhan. Berikutnya, inovasi seperti low code, no code, dan AI assisted development itu dapat membuka peluang baru untuk transformasi digital. Demikian yang dapat kita diskusikan pada video sesi ini, sekaligus menutup sesi dari Sistem Teknologi Informasi Digital. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa lagi mungkin di mata kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.